Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para sahabat saudara kami MG Channel dimanapun kalian berada, semoga para sahabat saudara kami dimanapun kalian berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu senantiasa mencurahkan keberkahan, keselamatan, kesehatan, dan semoga para sahabat dimanapun kalian berada selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala mara bahaya, musibah sekecil apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para sahabat saudara kami dimanapun kalian berada, salah satu amalan yang pasti diterima, tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan kita di dalam kita hidup di alam dunia ini, adalah amalan ibadah atau amalan salawat. Amalan salawat ini adalah salah satu ibadah yang kita amalkan di alam dunia, itu pasti diterima amalan kita membaca salawat. Tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ibadah-ibadah kita yang lain, seperti kita sholat, membaca Quran, dan amalan-amalan ibadah yang lainnya, bisa diterima, bisa juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi apabila kita sering mengamalkan salawat selama kita hidup di alam dunia ini, amalan salawat yang kita amalkan di alam dunia ini pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah keistimewaan amalan salawat dengan amalan ibadah-ibadah kita yang lain. Baik para sahabat saudara kami dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi redaksi mengenai salawat. Dan adapun amalan yang akan kami bagikan, redaksi salawat tersebut, keutamaannya sangat luar biasa bagi siapapun yang ikhlas ridho lillahi ta'ala mengamalkan salawat tersebut selama kita hidup di alam dunia ini. Redaksi salawat yang akan kami bagikan kepada para sahabat saudara kami dimanapun kalian berada, redaksi salawat tersebut ada di dalam kitab Al-Yawaqit wal Jawahir karya Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani, dan dicatat ulang juga oleh Syekh Muhammad bin Ahmad Manlah dalam kitab Syarah Salawat Sugro. Keutamaan redaksi salawat yang akan kami bagikan kepada para sahabat saudara kami, barang siapa yang membaca salawat kepada malaikat Jibril, maka nanti malaikat Jibril akan selalu mengunjungi kuburannya saat dia meninggal dunia. Dan pada saat hari kiamat, orang yang mengamalkan salawat atau kalimah yang akan kami bagikan tersebut nanti pada hari kiamat berada pada sayap malaikat Jibril alaihi salam. Di dalam kitab Al-Yawaqit wal Jawahir disebutkan di dalam kitab tersebut bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila seorang hamba bersalawat atas malaikat Jibril, maka ketika hamba itu telah meninggal dunia, maka malaikat Jibril menziarahi kuburannya setiap hari 7 kali bersama rombongan 70.000 malaikat yang setiap malaikatnya membawa hadiah untuk orang yang mengamalkan
salawat kepada malaikat Jibril. Dan pada hari kiamat nanti, orang yang mengamalkan salawat untuk malaikat Jibril berada di bawah naungan sayap malaikat Jibril. Itulah salawat atau redaksi salawat yang akan kami bagikan kelimahnya nanti. Itu ada di dalam kitab Al-Yawaqit wal Jawahir, karya dari Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani. Baik para sahabat saudara kami dimanapun kalian berada, di dalam kitab tersebut, jadi keutamaan, keistimewaan apabila mengamalkan salawat kepada malaikat Jibril, salah satunya salawat ini akan mengundang 70.000 malaikat. Dan malaikat Jibril satu hari 7 kali menziarahi atau mendatangi orang yang mengamalkan salawat kepada malaikat Jibril saat nanti berada di alam barzakh atau alam kubur. Baik para sahabat saudara kami dimanapun kalian berada, salawat ini disebutnya salawat Sayyidina Jibril atau salawat untuk malaikat Jibril. Mungkin para sahabat saudara kami sudah sangat mengenal atau mengetahui malaikat Jibril bersalawat kepada Rasulullah. Itu kalimatnya sallallahu ala Muhammad. Nah, dikenalnya dengan salawat Jibril. Akan tetapi yang akan kami bagikan, yang akan kami sampaikan kepada para sahabat saudara kami dimanapun kalian berada, salawat ini untuk malaikat Jibril. Dan dibacanya atau diamalkannya dalam sehari itu cukup 1 kali. Akan tetapi kami mengijazahkan atau menyarankan bagi siapapun sahabat dimanapun kalian berada, apabila ingin mengamalkan salawat tersebut, kami menyarankan atau mengijazahkan setiap sholat fardu baca 7 kali salawat tersebut. Dan adapun kalimah dari salawat untuk malaikat Jibril adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Jibril syahidi ahli sama. Allahumma sholli ala Sayyidina Jibril adada turabi walma. Nah, itulah kalimatnya para sahabat saudara kami. Kami ulang kembali. Allahumma sholli ala Sayyidina Jibril syahidi ahli sama. Allahumma sholli ala Sayyidina Jibril adada turabi walma. Cuma itu saja kalimatnya para sahabat. Akan tetapi apabila para sahabat saudara kami ingin mengamalkan, kami mengijazahkan, menyarankan sebelum membaca salawat kepada malaikat Jibril yang tadi kami sampaikan, bukalah dengan salawat kepada Rasulullah. Kenapa? Supaya salawat untuk malaikat Jibril itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi digabungkan saja para sahabat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, cukup 1 kali baru masuk salawat untuk malaikat Jibril. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Jibril sayyidi ahli sama. Allahumma sholli ala Sayyidina Jibril adada turabi walma. Nah, itu diamalkan setelah sholat fardu 7 kali. Dan setelah itu bisa para sahabat ditutup juga dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi
menurut kitab Al-Yawaqit wal Jawahir, nah bisa diamalkan 1 kali atau dalam sehari itu 1 kali. Akan tetapi kalau kami menyarankan atau mengijazahkan setelah sholat fardu dibacanya 7 kali. Dan sebelum membaca salawat untuk malaikat Jibril, diawali dengan salawat kepada Rasulullah yang tadi telah kami sampaikan para sahabat dimanapun kalian berada. Itulah salawat untuk malaikat Jibril. Keutamaan juga fadilahnya tadi sudah kami sampaikan. Jadi barang siapa yang mengamalkan salawat untuk malaikat Jibril, Allah melibatkan malaikat Jibril nanti saat di akhirat itu yang mengamalkan salawat atau yang salawat yang diamalkan untuk malaikat Jibril itu, Allah memberikan izinnya kepada malaikat Jibril, dia menolong orang yang mengamalkan salawat untuk malaikat Jibril. Jadi saat hari kiamat, setelah dibangkitkan, orang pada bingung, nah itu malaikat Jibril nanti mengajak orang yang biasa mengamalkan salawat untuk malaikat Jibril, selama dia hidup di alam dunia itu berada di sayap atau di punggungnya malaikat Jibril. Jadi yakin dan percayalah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dan percayalah apa yang disampaikan oleh para ulama terdahulu, dan Rasulullah pun sudah bersabda, jadi tidak mungkin nggak ada kebaikan untuk kita selama hidup di alam dunia kita membaca salawat untuk malaikat Jibril. Mungkin kebanyakan kita yang namanya salawat udah pasti salawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah. Jadi kita juga tidak perlu khawatir atau ragu. Selain kita bersalawat kepada Rasulullah, apabila para sahabat ini mengamalkan, bisa juga bersalawat untuk malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril ini adalah panglimanya para malaikat atau yang tadi kalimah yang kami sampaikan para sahabat-saudara kami dimanapun kalian berada, Allahumma sholli ala Sayyidina Jibril Sayyidi ahli sama. Nah itu artinya, ya Allah berikanlah salawat kepada malaikat Jibril alaihissalam yang beliau merupakan pemimpin para penghuni langit. Terus kalimat berikutnya, Allahumma sholli ala Sayyidina Jibril adada turabi walma. Artinya, ya Allah berikanlah juga salawat kepada malaikat Jibril alaihi salam sebanyak butiran debu dan air yang ada di alam ini. Nah itu arti dari salawat untuk malaikat Jibril yang tadi kami sampaikan. Nanti di deskripsi para sahabat juga bisa melihat atau nanti akan kami tulis di situ kalimahnya dan juga artinya. Dan juga kitabnya itu ada di dalam kitab apa nanti akan kami sampaikan. Jadi para sahabat bisa melihat nanti di deskripsi akan kami tuliskan di situ. Itulah para sahabat, saudara kami dimanapun kalian berada, salah satu redaksi selawat. Akan tapi selawat ini untuk malaikat Jibril. Selama ini kita tahunya salawat itu kepada Nabi Muhammad, kepada Rasulullah. Di sini ada salawat untuk malaikat Jibril. Semoga yang kami sampaikan bermanfaat dan semoga para sahabat saudara kami dimanapun kalian berada selalu senantiasa dicurahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila yang kami sampaikan ada tutur kata kami yang kurang berkenan, banyak kesalahan, kami mohon maaf lahir batin. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di video-video kami selanjutnya. Dan bagi para sahabat saudara kami yang belum subscribe,
silakan di-subscribe channel kami MJ Channel 0408. Jangan lupa diklik loncengnya supaya dapat notifikasi atau pemberitahuan video-video kami yang terbaru. Demikian para sahabat, saudara kami dimanapun kalian berada. Sampai bertemu kembali di video-video kami selanjutnya. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.